Semuanya, yo, gerak. Pada, bina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Mari kita bersama-sama mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para tokoh-tokoh dalam kepramukaan. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasa dan Mahapramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4.
bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dwi Dharma. 1. Siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya. 2. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Wisaya Pramuka. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. 2. Setiap hari berbuat kebaikan. Salam Pramuka. Salam. Selamat pagi adik-adik juga kakak-kakak pembina. Hari ini kita bersama-sama mengikuti upacara Pramuka, hari yang begitu istimewa. Mari kita bersama-sama tepuk Pramuka. Ya, adik-adik dan kakak-kakak, hari ini kita sebagai anggota Pramuka diingatkan bahwa kita harus memiliki jiwa berbakti tanpa henti. Itu adalah tema Hari Pramuka tahun ini. Kita bersama-sama memperingati Hari Pramuka ke-60. Adik-adik juga kakak-kakak, kita bisa melakukan berbakti kepada bangsa dan negara dengan cara menjaga kesehatan diri masing-masing agar kita tetap sehat dan tidak terkena virus serta menularkan kepada orang lain. Karena bangsa kita sedang mengalami kesulitan. Salah satu bakti kita bisa dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Yang kedua, kita juga bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah cara berbakti kita kepada bangsa dan negara. Mari sebagai anggota Pramuka kita bersama-sama memiliki sikap berbakti tanpa henti. Kita percaya sekecil apapun yang kita lakukan akan ada manfaatnya bagi orang lain dan secara umum bagi bangsa kita ini. Adik-adik dan kakak-kakak, marilah kita mulai berbakti tanpa henti dari diri kita sendiri masing-masing. Kita percaya Tuhan akan menolong kita semua agar kita menjadi pramuka-pramuka yang berbakti tanpa henti. Demikianlah yang kakak sampaikan, supaya kita semua bersama-sama dapat melakukan berbakti tanpa henti. Mari kita bertepuk pramuka untuk memperingati Hari Pramuka ini dengan penuh semangat. Tepuk pramuka. Salam Pramuka. Salam. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, pagi ini kami siswa-siswi SDK 4 Binabakti mengucap syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami bersama-sama mendoakan agar bangsa kami dapat terbebas dari pandemi COVID-19. Juga berkati kami sebagai anggota Pramuka agar kami berbakti tanpa henti bagi bangsa dan negara kami.
Berkati kakak-kakak pembina kami agar dapat membimbing kami dengan lebih baik lagi. Tuhan yang baik, kiranya semua seruan doa kami dapat Tuhan dengarkan dan kabulkan. Terima kasih Tuhan yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, marilah kita menyanyikan lagu Himne Pramuka. Dimulai pada hitungan keempat. 1, 2, 3. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pendukung. Pada hitungan yang pertama. 1, 2, 3, 4. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Kapal upacara telah selesai. Siap, bubarkan. Siap bubarkan. Pada pimpin upacara. Bergerak. Gerak. Anak-anak, pada kesempatan kali ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai bekal dalam kehidupan kita. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh teman kita dari kelas 5, yaitu Gabriela yang biasa dipanggil Cing Cing. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk kali ini, untuk kesempatan yang baik, kami boleh merayakan hari ulang tahun Pramuka dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati Cing Cing yang menyampaikan firman Tuhan dalam satu bentuk cerita. Tuhan juga memberkati setiap kami yang mendengarkan. Kami percaya firman Tuhan menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mau sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Dominik dari kelas 5. Hari ini saya akan bercerita mengenai perumpamaan tentang talenta yang diambil dari kitab Matius 25 ayat 14 sampai 27. Kita simak yuk. Perumpamaan tentang talenta diambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 27.
itu hendak pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya, yaitu Amir, Beni, dan Dodo, untuk memberikan hartanya. Amir, Beni, Dodo, kemarilah kalian. Ya Tuan, ada apa Tuan? Saya akan pergi ke luar negeri untuk waktu yang lama. Dan saya akan mempercayakan kekayaan saya pada kalian. Hamba pertama, Amir, diberi 5 talenta. Amir, ini untuk kamu 5 talenta. Ya Tuan, terima kasih Tuan. Hamba kedua, Beni, diberi 2 talenta. Beni, ini untuk kamu 2 talenta. Ya Tuan, terima kasih. Hamba ketiga, Dodo, diberi 1 talenta. Dodo, ini untuk kamu 1 talenta. Aduh, kok Tuan pelit amat sih? Pilih kasih lagi. Sebenarnya Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Bukan pilih kasih ya. Kemudian pergilah Tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Dibeli. Harganya murah. Buatan luar negeri. Dibeli. Hamba kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Dibeli, enak, dibeli. Tetapi hamba yang ketiga karena takut maka ia menggali lubang di dalam tanah dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari Tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu Tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Amir, bagaimana dengan talenta yang telah saya berikan kepadamu? Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta lagi. Bagus, good, how? Sekarang bagaimana dengan kau, Beni? Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2. Good, and how? Sekarang bagaimana kamu dengan kamu, Dodo? Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Hai kamu hamba yang jahat dan pemalas, karena itu sudah seharusnya talenta itu kuberikan kepada orang yang mau menyalakannya.
supaya kembalinya aku akan menerima kembali berserta dengan keuntungan. Campakkan hamba yang tidak berguna itu ke penjara yang paling gelap. Teman-teman, Tuhan itu memuji hamba yang pertama dan kedua karena telah setia dalam memberi talenta yang lebih banyak. Tetapi Tuhan itu marah terhadap hamba yang ketiga karena malas dan takut sehingga talentanya tidak bertambah. Akhirnya Tuhan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Teman-teman, dari cerita tadi bisa jadi pelajaran bagi kita anak-anak Tuhan. Kita diberikan talenta dari Tuhan Yesus. Talenta yang bermacam-macam. Ada yang bisa bernyanyi, bermain musik, menggambar, berolahraga, dan lain-lain. Talenta itu kalau kita diamkan atau malas melakukan sesuatu, maka seperti hamba yang ketiga tadi, talentanya tak akan bisa berkembang. Sekian cerita dari saya, terima kasih. Anak-anak, kita sudah mendengarkan dan melihat cerita yang disampaikan oleh Cici. Nah, cerita tadi adalah bagaimana cara kita mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sebagai pramuka yang tangguh, anak-anak siaga Bina Bakti, anak-anak penggalang Bina Bakti, dengan satu tema hari ini, yaitu berbakti tanpa henti. Apa yang harus kita lakukan nih sebagai pramuka-pramuka Bina Bakti? Berbakti melalui apa? Melalui talenta-talenta kita. Kalau Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita, alangkah baiknya talenta yang ada di dalam kehidupan kita, mari kita kembangkan. Sebagai pramuka siaga, sebagai pramuka penggalang sekolah Bina Bakti, mari kita berbakti tanpa henti melalui talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita percaya kalau kita berbakti, Tuhan pasti memberkati setiap usaha yang kita lakukan. Berbakti kepada siapa? Tentunya melalui talenta-talenta kita, kita mau memuliakan nama Tuhan, mengembangkan talenta kita untuk kemuliaan Tuhan, juga untuk bangsa dan negara kita. Kita sebagai generasi-generasi muda, tugas kita, tugas anak-anak, ya, sebagai generasi muda, tugas anak-anak adalah berbakti untuk bangsa dan negara. Kakak percaya, kakak yakin kalau kalian mau mengembangkan talenta-talenta yang ada, akan menjadi anak-anak yang hebat, akan menjadi anak-anak yang sukses. Demikian juga bangsa dan negara kita. Kalau bangsa dan negara kita ada anak-anak yang siap mengembangkan talenta, yang siap berbakti untuk bangsa dan negara, Indonesia akan semakin maju. Indonesia akan semakin kuat. Anak-anak, kita akan menutup firman Tuhan ini dengan satu doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Kami boleh belajar melalui peristiwa, perumpamaan tentang talenta. Kami sadar Tuhan, setiap kami Tuhan sudah memberikan talenta sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, sesuai dengan kemampuan kami. Kami sadar Tuhan, talenta-talenta ini mungkin belum kami kembangkan. Mulai hari ini, kami mau bertekad mengembangkan setiap talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami berjanji Tuhan, kami mau berbakti buat bangsa dan negara kami. Karena kami percaya Tuhan sudah tempatkan kami di negeri ini Tuhan, untuk kami boleh mengembangkan talenta-talenta kami. Berkati kami Tuhan, pramuka-pramuka
Bina Bakti ini menjadi pramuka-pramuka yang tangguh, menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pramuka siaga, pramuka penggalang sekolah Bina Bakti ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.